mengikuti Al-Quran dan Sunnah, sesuai pemahaman Salafus Shalih. Peluang Timnas Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Peluang emas Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Bisakah Garuda terbang tinggi? Timnas Indonesia masih punya asa besar untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Tapi jalan menuju sana penuh tantangan. Dengan 3 matchday tersisa, Garuda wajib sapu bersih kemenangan dan berharap hasil pertandingan lain berpihak. Bayangkan, Indonesia mengalahkan Bahrain, Cina tersandung, dan raksasa seperti Australia, serta Arab Saudi terpeleset. Jika semua bintang sejajar, posisi kedua grup dan tiket langsung ke turnamen impian itu bisa jadi milik kita. Akankah Timnas Indonesia mengukir sejarah? Simak skenario lengkapnya dan dukung langkah Garuda menuju panggung dunia. Dukung Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasi biar nggak ketinggalan update terbaru. Tulis semangatmu untuk Garuda di kolom komentar. Dan share video ini ke teman-temanmu dengan Garuda ke Piala Dunia. Ayo, bareng-bareng kita bawa Indonesia ke panggung dunia. Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, asalkan memenuhi sejumlah catatan penting pada sisa pertandingan kualifikasi. Berikut adalah skenario yang harus terjadi pada matchday 8 hingga 10 agar Indonesia bisa mengamankan posisi kedua di klasemen grup dan lolos langsung ke turnamen akbar tersebut. Matchday 8. Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain. Australia menelan kekalahan dari Cina. Arab Saudi kalah dalam pertandingan melawan Jepang. Matchday 9. Indonesia meraih kemenangan atas Cina. Arab Saudi bermain imbang melawan Bahrain. Australia kembali kalah saat menghadapi Jepang. Matchday 10. Australia dan Arab Saudi bermain imbang. Bahrain juga berakhir imbang melawan Cina. Klasemen akhir. Jika skenario di atas terpenuhi, maka klasemen akhir grup akan terlihat sebagai berikut. Jepang 28 poin. Indonesia 12 poin. Australia 11 poin. Arab Saudi 11 poin. Cina 10 poin. Bahrain 8 poin. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia akan menduduki peringkat kedua dan berlolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Semua tergantung pada konsistensi performa tim, serta hasil pertandingan lawan-lawan di grup. Semoga langkah Garuda semakin mantap menuju panggung dunia. Gilanya gila bola. Bahkan, bagi beberapa pihak, bola sudah dianggap sebagai sebuah agama. Bola menjadi tolak ukur benci dan cinta. Di daratan Eropa, istilah football is religion. Sepak bola adalah keyakinan religi agama. Bukanlah satu hal yang asing. Para supporter garis keras ibarat para penganut sebuah agama. Sejarah klub adalah sejarah suci. Legenda-legendanya adalah para nabinya. Kisah-kisah heroik dan epik bagai mukjizatnya, terutama si kuda hitam yang di akhir kompetisi menjadi juara. Fenomena di atas sungguh menyayat hati, karena juga melanda bahkan membanjiri pola pikir remaja muslim. Kaum santri pun tak luput menjadi korban. Jika sebatas olahraga biasa, olah badan sewajarnya, tentu tak jadi soal. Namun jika telah melampaui batas bahkan cenderung bersifat ekstrim, nah di sini kita mesti bersikap. Apa contohnya? Saat senang, sedihnya telah dikendalikan oleh senang sedihnya, klub bola yang ia jadikan favorit. Jika klubnya menang, ia sangat senang. Bila klubnya kalah, ia terpukul sedih atau marah. Bahkan ada yang depresi, ada yang bunuh diri, ada yang siap membunuh, ada yang berbuat rusuh, dan ada lagi, lalu ada lagi yang siap berbuat apapun demi loyalitas kepada klub pujaannya. Loyalitas tanpa batas, katanya. Dalam Islam, khususnya menurut pemahaman Al-Quran, Sunnah, dan Salafus Shalih, generasi awal Islam yang saleh, tidak ada hukum spesifik yang secara langsung membahas tentang fanatik terhadap Timnas Indonesia, atau hal serupa seperti mendukung tim olahraga. Namun, kita bisa merujuk pada prinsip-prinsip umum dalam syariat untuk menjawab pertanyaan ini. Fanatisme dalam konteks syariat. Fanatisme, ta'assub dalam Islam, dapat menjadi problematika jika melampaui batas kewajaran hingga mengarah pada perilaku yang dilarang, seperti kesombongan atau ujub. Jika seseorang merasa lebih baik dari orang lain hanya karena mendukung tim tertentu, ini bertentangan dengan ajaran tawadu rendah hati yang ditekankan dalam Al-Quran, seperti pada Qais. Luqman 31:18. Janganlah kamu malingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan congkak. Permusuhan atau gibah. Jika fanatisme menyebabkan permusuhan, caci maki, atau fitnah terhadap pendukung tim lain,
Ini dilarang dalam QS. Al-Hujurat 49, 11, 12 yang melarang umat Islam saling mencela atau berprasangka buruk. 2. Hukum mendukung olahraga. Olahraga secara umum diperbolehkan dalam Islam selama tidak melanggar syariat. Rasulullah sendiri mendorong aktivitas fisik seperti memanah berkuda dan berenang, hadits riwayat Muslim. Mendukung tim olahraga termasuk timnas Indonesia pada dasarnya mubah boleh selama tidak mengesampingkan kewajiban agama seperti sholat, zakat, atau tanggung jawab keluarga. Tidak melibatkan perbuatan haram seperti judi, maisir, minum khamr, atau perilaku tidak senonoh. 3. Pemahaman salafus syalih. Para salafus syalih, seperti sahabat dan tabi'in, sangat menekankan pentingnya menjaga niat dan akhlak dalam segala aktivitas. Jika fanatisme terhadap timnas Indonesia dilakukan dengan niat positif, misalnya untuk mendukung prestasi atau semangat kebersamaan, dan tidak melanggar syariat, maka ini tidak bermasalah. Namun, jika fanatisme berubah menjadi sikap berlebihan, gulu, yang mengorbankan nilai-nilai agama, seperti meninggalkan sholat demi menonton pertandingan, maka itu menjadi makruh atau bahkan haram tergantung konteksnya. Batasan fanatisme. Rasulullah bersabda, jauhkan diri kalian dari berlebih-lebihan gulu dalam agama. Sesungguhnya berlebih-lebihan dalam agama telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadits riwayat An-Nasai 5268, Ibnu Majah nomor 3029, Al-Baihaqi, At-Tabrani dalam Al-Mujam Al-Kabir, Ibnu Hibban, dan Ibnu Kuzaimah, dan disahihkan oleh Albani, Imam An-Nawawi, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Prinsip ini bisa diterapkan pada fanatisme duniawi. Jika mendukung timnas Indonesia dilakukan dengan semangat yang wajar, dan tidak mengganggu ketaatan kepada Allah, maka hukumnya boleh. Sebaliknya, jika sampai mengarah pada sikap ekstrim atau melalaikan kewajiban, maka dilarang. Kesimpulan. Menurut Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman salafus syalih, menjadi fanatik terhadap timnas Indonesia hukumnya mubah boleh, selama tetap menjaga batasan syariat. Tidak melalaikan kewajiban agama. Tidak menimbulkan dosa seperti kesombongan, permusuhan, atau perbuatan haram lainnya. Jika ada konteks spesifik yang ingin diperdalam, misalnya perilaku tertentu saat mendukung tim, silakan beri detail lebih lanjut.